Di video sebelumnya mungkin teman-teman ngeliatin di sini tuh ada dua tempat lubang yang besar. Itu tuh sekarang udah mulai kelihatan bahwa di sini rencana tuh kita meletakkan di balik sunken ini yang sempat kita bahas dulu di awal video. Di baliknya itu akan ada beberapa taman. Jadi ini jadi rencana nanti udah kita aci. Setelah semua ini kita aci, barulah kita melanjutkan pengerjaan apa? Pengerjaan atap. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu. Kembali lagi bersama saya Yoga Persetia. Nah, di video sebelumnya teman-teman kita udah melakukan proses dikistingan kolam renang. Kolam renangnya kebetulan ada di area sana, dan sekarang di video ini kita baru aja nyelesain pengecoran kolam di unit yang B. Jadi di sini kita akan membahas beberapa hal progres lanjutan dari Villa Mezzanine 2 unit ini, tapi sebelum itu kita mau lihat dulu ke area kolam. Nah, di area kolam yang di video sebelumnya teman-teman, itu tuh kan kita belum proses pengecoran, tapi di sini udah kita melewati rasanya 2 minggu 3 minggu berlalu. Ini tuh sekarang kita lagi melakukan proses tes rendam. Jadi ini udah kita waterproofing kolam renangnya. Kalau kolam renang di waterproofing itu bisa kelihatan dari sini. Udah ada semen waterproofingnya, semen base, jadi kelihatan dia modelnya kayak keaci, tapi sebenarnya ini di proses waterproofing. Terus juga di sini kita udah ngelakuin isi air full dan kolamnya itu aman, syukurlah aman. Nah, jadi selanjutnya setelah kita udah lakuin tes rendam ini, rencana itu akan dilakukan plesteran, perapian, barulah kita akan memasang batu alamnya. Mungkin nanti di beberapa minggu ke depan kita akan ngeliatin bagaimana proses pemasangan batu alam atau finishing dari kolam renang yang walaupun mungil, tapi ini udah cukup untuk kita tinggal berdua di dalam villa ini. Nah, di video sebelumnya mungkin teman-teman ngeliatin di sini tuh ada dua tempat lubang yang besar. Itu tuh sekarang udah mulai kelihatan bahwa di sini rencana tuh kita meletakkan beberapa pompa. Jadi yang pertama itu adalah ada pompa kolam renang sendiri untuk bantu mendorong sirkulasi air. Yang kedua, kita akan meletakkan filter air di sini. Gimana nanti filternya itu akan membantu kolam itu tetap jernih saat ada orang yang renang lah, saat ada hujan dan sebagainya. Jadi filter ini ngebantu untuk memfiltrasi air biar kolam renang itu tetap aman, nyaman saat digunakan. Terus juga di sini teman-teman mungkin ngeliat banyak banget ada pipa. Jadi ini itu juga kita jalurin untuk pipa distribusi ke bangunan belakang, atau bangunan ini ada area kamar mandi, ada dapur. Nah, terus kita beralih ke sini, mundur sedikit di yang besar ini itu kita akan meletakkan tandon kita di sini. Nah, jadi karena kalau model bangunan kita, mungkin nanti kita lampirkan video yang ada drone-nya. Di sana teman-teman bisa ngeliatin bahwa di bangunan di lantai atap itu tuh kita tidak menyediakan tempat tandon. Maka dari itu kita siapkan tandon itu berada di bawah tanah. Kita letakkan dia, kita tutup bikinin cor-coran, terus kita akan belikan nanti tandon berukuran sekitar 750 liter yang tinggi. Kita nanti letakkan di sini, dan inilah jalur-jalur distribusi dari air yang ada di villa ini. Nah, jadi nanti di sini itu akan banyak ada stop kran. Selain untuk sirkulasi kolam renang, juga nanti stop kran untuk bangunan yang ada di belakang saya ini. Karena pada saat nanti maintenance, biar semua area service itu diletakkan di area depan dan juga di area samping. Jadi waktu misalnya kita mau pengecekan ada air gimana pun itu, kita tidak mengganggu orang yang sedang tinggal atau bahkan tidur di dalam villa. Jadi masih bisa dilakukan di sini. Jadi ini nanti kita tutup dengan pool deck full. Nanti teman-teman kita akan lampirkan desainnya itu di kring. Oke. Nah, karena sudah beberapa minggu berlalu, teman-teman bisa ngeliatin progres kita di belakang. Ini udah mulai kelihatan. Jadi di sini akan ada sliding window sangat besar. Dia tuh bisa digeser full. Jadi ini akan ada 4 pintu. 1, 2, 3, 4. Kita bisa full geser ke arah kiri, dan kita bisa full geser juga ke arah kanan. Jadi benar-benar nanti pada saat kita di dalam bangunan, itu benar-benar bisa kita see through ke area landscaping atau bahkan ke area kolam. Gitu. Nah, di area sini juga nanti rencana kan nanti ada variasi dinding di mana kita menggunakan batu kapur, atau biasanya kita bilangnya di sini motif random dari limestone itu sendiri. Jadi itu benar-benar human crafting. Jadi kita bentuk batunya tuh pakai tenaga manusia, pakai bantuan palu,
dan juga gerinda untuk membentuk pola di area sini. Gitu. Nanti akan cakep. Nanti kita akan liput juga gimana proses pemasangan limestone di area sini. Nah, berlanjut kita ke area belakang. Let's go. Kita sekarang berlanjut di area living and kitchenette, teman-teman. Di sini seperti biasa, pastikan ada kitchen set yang komplek juga. Di sini nanti kita siapin ada tempat kulkas, microwave, dispenser juga kita siapin di sini, dan kita juga pastinya dalam perencanaan yang didesain oleh tim arsitek kita udah nyiapin beberapa titik stop kontak. Ini udah pasti kalau di bawah ini untuk kulkas. Ini di atas ini biasanya di atas meja kita kan perlu preparing, misalnya kita pakai blender apa dan sebagainya, kita bisa colokan di sini. Dan untuk di area atas kita biasanya pakai untuk tempat cooker hood. Jadi sini rencana kompornya, teman-teman ya. Di sini kita pasang cooker hoodnya. Terus juga nanti di sini kan karena ada jendela, otomatis waktu lagi masak itu tuh nggak udaranya itu tidak tercampur di sini, bisa langsung dia mengalir keluar udaranya, dan juga ada bantuan cooker hood di sini. Itu tuh benar-benar bikin pada saat memasak-masak heboh, tidak mengganggu penghuni lainnya atau tidak mengganggu orang yang mungkin sedang menonton televisi di sunken TV-nya. Jadi ini rencana nanti ada kaca yang bisa dibuka. Ini kacanya sliding, ya benar. Ini sliding di sini. Nah terus kita lihat lagi, kita simak lagi ada beberapa wiring listrik di sini. Ini tuh benar-benar kita bikinin serapi mungkin. Walaupun ini nantinya akan tertutup oleh plafon, tapi alangkah baiknya instalasi listrik kita buat seperti ini. Makanya, karena listrik ini ibarat urat nadi dalam suatu bangunan, otomatis kita harus siapkan dia sebaik mungkin. Walaupun nanti dia tertutup dengan plafon, tapi ke depannya, kalaupun ada masalah, maintenance listrik dan sebagainya, itu tuh pasti akan mudah diperbaiki karena instalasi yang tersembunyi pun kita buatkan rapi seperti ini. Kayak gitu. Jadi bolehlah budget untuk kelistrikan, teman-teman kalau lagi bangun rumah agak dinaikkan lebih dikit, dan infokan bahwa ke kontraktornya atau ke tukang teman-teman buatkan instalasi listrik serapi ini untuk safety pastinya, dan juga untuk memudahkan kalian pada saat maintenance di mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, jadi pasti akan termudah gitu. Nah di sini ada lagi satu hal yang bagus, ada yang harus kita siapkan pada waktu awal proyek adalah ini tuh teman-teman, kita lihatin di sini tuh ada pipa, dia tuh terbungkus oleh isolasi. Nah, sebenarnya itu tuh adalah pipa biasa, pipa 3/4 inch. Kita bungkus dia dengan mereknya itu Superlon, kayak ada karet warna hitam, dan juga kita lapisi lagi dengan isolasi, atau kita biasanya sebut dengan duct tape. Nah, apakah fungsinya itu? Jadi kenapa kita buat se-effort itu? Cuma sebatas untuk mengcover pipa, karena pipa ini teman-teman, itu tuh adalah untuk pipa pembuangan AC. Jadi biar AC-nya itu tidak rembes, tidak dia karena AC itu kalau dihidupin terus-menerus pasti kan ada embun airnya. Jadi kalau kita misalnya lakukan seperti ini, otomatis tidak ada embun, pipa pembuangan tersalurkan dengan baik langsung keluar, dan plafon kita udah pasti tidak akan rembes atau ketetesan oleh air-air akibat dari drain AC tersebut gitu. Sebelum kita lanjut ke area sunken yang udah kelihatan jadi, kita mau beralih ke kamar mandi dulu. Let's go. Nah ini namanya area kamar mandinya. Jadi nanti biar nggak lupa, kita lampirkan dulu desain dari kamar mandi itu ada di. Oke, nah jadi di sini kamar mandi. Jadi nanti di bawah sini teman-teman semua itu akan ada granit full. Ini ada granit, terus seperti biasa, style kita kalau bikin beberapa kamar mandi di villa tuh di bagian atasnya itu tuh selalu kita pakai kamprot. Jadi, untuk saya lihat sini perbedaan plesterannya, di sini yang tebal, di sini yang tipis, karena di sini nanti akan kita tutupan dengan granit. Yang tebal ini nanti akan kita aci, baru kita semprot dia dengan tekstur kamprot, barulah kita agak geprek dia biar tidak terlalu tajam gitu. Nah, di dalam kamar mandi ini juga kita siapin dia penebalan pastinya. Jadi nanti di sini ada penebalan sesuai desain yang tadi kita lampirkan. Di sini ada penebalan, di sini ada nis untuk tempat sabun, sampo dan sebagainya. Di atas lagi ada penebalan. Terus model shower yang kita gunakan itu adalah model mixing tanam. Jadi di dalam shower ini bisa panas dan dingin, dan juga tidak akan ada pipa. Pipa shower itu nggak ada di sini karena benar-benar kita buat instalasinya itu semua di dalam. Jadi selain estetik, yang pastinya juga
kamar mandi ini akan terlihat clean dan mewah juga dan classy juga pastinya. Tidak lupa juga kita selalu selipkan ini. Kita bisa bilangnya biar cahaya juga masuk, dan sebenarnya ini kita bisa buka walaupun memang aksesnya susah, tapi sebenarnya nanti kita bisa pasangin kaca zigzag, nanti kita kasihin kaca nyamuk jadi udara tetap tersirkulasi dengan baik, terus juga cahaya bisa masuk dan nyamuk tidak akan masuk ke dalam kamar mandi ini gitu. Seperti biasa lagi, pipa kita rapikan benar-benar. Di sini ada lampu, ada exhaust fan juga. Jadi exhaust fan ini nanti membantu sirkulasi udara yang dari sini biar kamar mandi itu tidak pengap gitu. Jadi teman-teman kalau bikin kamar mandi, ini adalah tips kamar mandi yang pastinya membuat kamar mandi kalian nyaman, kamar mandi kalian bersih, dan juga tetap kamar mandi kalian berkelas tapi hemat budget gitu. Kita lanjut lagi ke area atas. Yuk. Nah, sekarang kita berlanjut lagi ke area sunken. Jadi teman-teman, di area sunken ini yang kemarin kita udah proses lakukan pengecoran, kita sebelum kecoran juga kita kasihin geomembran biar tidak terhindar dari rembesan dari dinding-dinding karena ini tanahnya tanah urugan. Kita juga lapisi dia dengan waterproofing. Jadi ini persis seperti kolam renang. Lapisan ini itu adalah waterproofing semen base. Kita makein mereknya Kita makein mereknya itu adalah salah satu merek yang cukup bagus yang biasa kita pakai. Nah, ini kita lakukan dia itu 3 lapis horizontal dan vertikal. Jadi teman-teman bisa ngeliat di sini ada motifnya dia ke atas, ada motifnya ke samping. Jadi itu aplikasi waterproofing dari semen base yang tepat ya. Jadi di lanjutan lagi di area sunken ini kita udah pasti nyiapin beberapa stop kontak. Di stop kontak ini ada stop kontak untuk tambahan-tambahan charger lain sebagainya. Karena di sini rencana nanti ada meja, jadi bisa ngeletakin handphone atau speaker lain sebagainya bisa dicolokin ke sini. Terus juga di area sini, di area tempat duduknya nanti itu juga ada beberapa stop kontak. Kita udah siapin juga sparean kabel powernya yang kita yang kita siapkan waktu pada saat sebelum pengecoran dari sunken itu. Jadi ini rencana nanti sunken itu ada tangga di sini, ada tangga di sini tempat duduknya di area sini. Jadi kita nonton TV-nya tuh ke arah sini. Duduk kita nonton TV-nya tuh ke arah sini gitu. Mantap lah. Ini compact tapi cukuplah untuk model bangunan yang dihuni oleh 2 orang aja. Nah, di balik sunken ini yang sempat kita bahas dulu di awal video, di baliknya itu kan ada beberapa taman. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak nonton TV, teman-teman bisa ngeliatin pemandangan yang ada. Karena ini nanti rencana akan kaca full, itu tuh kaca bening langsung tembus ke area taman belakang. Jadi kita akan tanamin beberapa tanaman yang bisa kita liatin pemandangannya itu yang pasti menyejukkan mata gitu. Kita lanjut sekarang ke lantai 2. Nah, kita lanjut lagi naik ke lantai 2. Jadi ini teman-teman, walaupun ini kita buatnya kemarin ukurannya 80 di area sini, 90 di area bawah, tapi saya pun masih nyaman lah. Kalau punya badan segini pun ya masih nyaman lah naik. Jadi ini tangga yang pas untuk bangunan yang ditinggalin oleh 2 orang. Nah, kita sekarang naik ke area atas ini. Jadi di sini rencananya itu akan diletakkan kamar tidur, tempat tidur yang langsung mengarah ke area depan sana. Nah, jadi langsung kalau kita masuk lagi ke sini, terus kita bisa ngeliatin pemandangan kayak gini. Teman-teman bisa ngeliat deh. Ada sunkennya langsung, ada kolam renangnya. Jadi ya kesana bener-bener, walaupun ini tuh sebenarnya berdiri di atas tanah berukuran 70 meter persegi, tapi kesannya bener-bener luas karena kita maksimalin bukaan-bukaan besar di area depan, di area bawah, dan ini tuh nanti bener-bener kaca teman-teman. Jadi kita tuh baru bangun pun kita langsung bisa melihatin ke arah kolam. Tapi kalau misalnya nanti mau ada privasi, kita bisa aja tambahin extend gorden di sini ditutup. Jadi ya ruangannya akan privasinya terjaga lah. Nah, terus lantai 2 ini sebenarnya progresnya kita lakuin plesteran. Jadi nanti plesteran ini kalau udah berumur 7 hari, kita tuh akan lakukan acian. Jadi kita di sini pakai acian instan biar menghindari retak-retak rambut, biar menghindari acian-acian yang kopong, kita langsung aja pakai acian instan dan juga bisa mempercepat progres kita saat mengerjakan proyek ini. Karena ini kita deadline-nya sebenarnya Agustus. Jadi lagi sekitar 3 bulanan. Sebenarnya pengajuan kita ke klien itu di bulan Oktober, tapi kita harus
tarik sedikit karena biasanya kita perlu ada tes komisioning, pengetesan air, listrik, terus juga kita cek checklist dan sebagainya. Makanya kita harus targetin di bulan Agustus biar kita punya waktu seperan untuk melakukan pengecekan total gitu. Ini jadi rencana nanti udah kita aci, setelah semua ini kita aci, barulah kita melanjutkan pengerjaan apa? Pengerjaan atap. Jadi di sini teman-teman, kalau masih ingat beberapa desain kita yang kita lampirkan itu, kita di sini nanti akan ada namanya lumber sharing kayu. Jadi nanti kita ada tambahin rangka lagi, rangka, barulah nanti ada kayu. Jadi di lantai ini, walaupun di video sebelumnya kita bilang tembok kita cuma setinggi 2 meter, terus kita tambahin lagi dia coran balok, tapi tetap kesannya tuh benar-benar plafonnya tuh lebih dari 3 meter, ini bahkan sekitar 4 meter lebih, karena kita memanfaatkan model atapnya, atap lana, dan kita juga buat bentukan plafonnya itu mengikuti dari bentuk atap itu sendiri. Jadi bukan flat di sini gitu. Itu sih dia. Makanya ini bagus ini pemandangannya. Ya, kita teman-teman lihat nih. Bagus kan pemandangannya? Bedeng. Jadi kalau udah jadi itu kan jadi teman-teman ada pisang kipas, pisang kalatea, talas. Kayaklah kan tanaman-tanaman cantik yang ada di sana. Itu sih kita di lantai 2 ini. Terus juga kalau teman-teman ingat, ini ada stop kontak-kontak. Ini tuh sebenarnya nanti itu bukan connecting ya, kelas sebelah. Ini tuh nanti ada kaca di sini. Ada kaca. Apa fungsi kacanya ini? Biar nanti pada saat kita melakukan merias wajah, terus area lemari kita itu tuh tidak terganggu atau tidak bahasanya tuh gelap di area sini. Ada cahaya-cahaya yang tetap masuk. Karena teman-teman ini lagi dia tipsnya. Kalau misalnya teman-teman bikin bangunan, pastikan tetap ada jarak dengan bangunan sebelahnya. Karena keuntungannya itu banyak banget. Selain bisa ngasih cahaya masuk, bangunan ini udah pasti terhindar dari rembes-rembes yang akan mengganggu mata atau mengganggu kesehatan di kedepannya. Nah, jadi ini nanti bukan connecting ya. Jadi ini kita untuk memudahkan akses kerja aja. Nanti ini akan ada kaca mati. Dan kalau misalnya kita ngeliatin ke arah bawah, itu akan ada beberapa taman-taman yang ada di sini. Gitu. Itu dia tadi teman-teman progres kita membangun 2 villa mezanin, 2 unit. Jadi kalau kita ngeliatin time schedule ya teman-teman ya, ini kita sudah berjalan di 6 bulanan. Dan 6 bulanan ini kita sudah mencapai progresnya itu sekitar 50% dari total keseluruhan progres yang ada. Jadi ini rencana kita akan rampungkan target kita di bulan Agustus akhir atau paling enggak di awal September. Nah, untuk kedepannya teman-teman kita akan terus membahas beberapa proses-proses kita di membangun villa ini, dan selanjutnya seperti saya tadi bilang, kita akan membahas proses finishing kolam renang, finishing pemasangan batu alam, proses pengacian kita bagaimana, proses perapian sudutan-sudutan, dan juga proses kelistrikan yang akan kita lanjutkan lagi, dan pemasangan plafonnya. Nah, teman-teman yang suka dengan video kita ini, video yang kita buat dari awal membangun villa sampai sekarang udah progres 50%, teman-teman jangan lupa share, teman-teman jangan lupa subscribe juga, agar kita tetap semangat membangun atau membuat video-video edukasi atau video-video perjalanan kita sebagai kontraktor membangun villa mezanin di area Bali. Oke teman-teman, itu aja video di kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mantengin video kita dari awal sampai akhir. Saya harapkan juga video ini bisa memberikan hal-hal positif buat kalian. Kalau ada hal yang negatif, kalian bisa sertakan di kolom komentar agar kita juga bisa evaluasi ke depannya. Sekian dari saya, ciao. Jangan lupa subscribe